Pertanyaan yang mau aku bahas kali ini adalah mengapa kalian itu masih selalu mengingat mantan kalian sekalipun kalian itu sudah berusaha untuk melupakan dia, tapi kalian masih mengingat dia. Hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama aku, YouTuber favorit kalian, Ira Nonandale. Tahukah kalian tidak ada yang namanya kebetulan? Jika kalian menemukan video ini, itu berarti alam semesta lah yang menuntun kamu untuk menemukan video ini. Hai semuanya, apa kabar? Pertanyaan yang mau aku angkat kali ini adalah gitu. Kenapa sih aku selalu mendapat pertanyaan yang berkaitan tentang cinta, kegalauan dan segala macamnya? Kak, ini sebelum aku jawab ya. Kakak harus yakin ya, kalian harus yakin bahwa kalian itu sebenarnya beruntung loh, sangat beruntung, malah harus sadari itu. Kenapa sih bilang beruntung gitu? Karena ketika kalian dihadapi masalah dan Tuhan itu menuntun kalian dengan adanya kalian menemukan video-video, channel-channel YouTube yang membahas tentang the law of attraction dan kalian bisa belajar, punya kesempatan buat belajar the law of attraction. Yakin dan percayalah, masalah kalian itu bukan masalah tapi anugerah gitu loh. Bayangin kalau kalian gak mendapatkan masalah, ditinggalin si pacar lah, atau dilupain atau diselingkuhin atau alasan-alasan galau lainnya kayak gitu. Kalau kalian gak punya masalah seperti itu, yakin Tuhan bakal ngasih kalian jalan seluar biasa ini dengan bertemu atau dengan menuntun kalian ke channel-channel YouTube yang membahas the law of attraction. Tahu nggak kak, law of attraction itu ilmu yang mahal banget, dan hebatnya itu kalian tuh bisa mendapatkan apapun, kalian bisa merubah realita yang kalian inginkan jika kalian menerapkan the law of attraction ataupun the law of assumption dalam hidup kalian. Sebaik itu loh Tuhan sama kalian gitu. Jadi ya stoplah galau-galauan, stoplah sedih-sedihnya gitu. Sedih dan galau itu cukup di awal aja, tapi jangan sampai setiap hari kita tuh sedih aja, galau aja gitu. Ini aku kasih tahu ya kak, kalau kita tetap galau, tetap sedih gitu, yang ada kita bakal menarik hal-hal atau realita lainnya yang serupa, dan kita bakal menemukan kesialan-kesialan juga. Karena kalau sedih, galau itu kan frekuensinya rendah ya, maka kita juga akan menarik hal-hal serupa yang frekuensinya rendah juga, yang sedih-sedih juga, yang galau-galauan lagi gitu. Kita bakal kalaupun menemukan pasangan baru, pacar baru gitu, galau lagi karena pasti sifatnya kayak gitu lagi gitu. Jadi ya galau itu biasa, sedih itu biasa, semua orang mengalami itu. Tetapi tidak semua orang dapat bangkit dan tidak semua orang dapat dipertemukan dengan the law of attraction ataupun the law of assumption. Jadi, buat kalian yang berhasil menemukan channel ini, kalian itu adalah orang yang beruntung gitu. Kalian diberikan kesempatan buat belajar sama Tuhan kayak gitu. So, jangan lagi galau, jangan lagi sedih gitu. Ayo bangkit. Dan jangan kayak mengatakan kayak gini, tapi kak aku nggak bisa, aku tuh cinta banget sama dia. Percayalah, semua orang juga mengalami itu, dan aku juga mengalami apa yang kalian alami gitu. Tapi ketika aku mengenal the law of assumption, aku bisa memanifest apapun yang aku mau, apalagi pasangan gitu loh ya gitu. Jadi sebelum kalian nonton video ini lebih lanjut gitu, diperbaiki dulu perasaan kalian itu. Coba dari perasaan sedih ya, kamu harus punya perasaan kalian harus punya perasaan yakin bukan perasaan ya, kalian harus yakin bahwa kalian pasti bahagia. Ayo bahagia, ayo semangat gitu. Oke. Pertanyaan yang mau aku bahas kali ini adalah mengapa kalian itu masih selalu mengingat mantan kalian sekalipun kalian itu sudah berusaha untuk melupakan dia, tapi kalian masih mengingat dia. Banyak alasan, tapi aku nggak akan memberikan alasan-alasan yang negatif gitu. Satu alasan saja yang mau aku kasih tahu ke kalian, karena channel ini adalah tentang kekuatan pikiran, otomatis semuanya pasti berkaitan tentang pikiran.
Dan satu alasan dari aku tentu saja yang berkaitan tentang pikirannya. Satu alasan dari aku kenapa kalian belum bisa melupakan mantan kalian adalah karena dia sedang manifestasiin kamu. Dia sedang memikirkan kamu dan dia yakin bahwa kamu gak bisa ngelupain dia gitu. Loh kok kak, tapi dia udah punya pacar lain loh, tapi dia udah punya gebetan lain loh, tapi dia tuh kalau aku hubungi dia tuh cuek dan segala macam. Apapun alasannya, percayalah dia saat ini sedang memikirkan kamu. Apapun alasannya, mau dia punya pacar lagi dan segala macam, apapun alasannya, bodoh amat. Saat ini ya, kenapa kamu gak bisa ngelupain dia? Karena dia pun gak bisa ngelupain kamu. Karena dia itu cintanya besar banget sama kamu. Sekali lagi, aku gak mau tahu alasannya apa. Apakah dia itu punya pacar atau dia punya gebetan baru atau apapun itu. Aku gak peduli. Yang aku tahu, saat ini dia sedang merindukan aku. Saat ini dia sedang memikirkan aku terus-menerus sepanjang hari, sepanjang waktu. Dan itu karena dia itu selalu memimpikan aku. Gitu aja yang harus kita pikirkan. Kenapa? Aku ingatkan sekali lagi ya kak. Kalau kita percaya bahwa kalau kita berpikir, maka realitanya yang terbentuk itu adalah sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Maka kenapa kita tidak percaya bahwa yang terjadi pada kita bisa saja kita itu adalah hasil atau proses dari berpikirnya seseorang. Betul kan? Logis gak kita? Kalau kita berpikir tentang dia terus menerus, padahal kita itu sudah berusaha untuk melupakan dia, itu artinya dia percaya dan dia yakin bahwa sekalipun udah putus, sekalipun dia tuh udah punya pacar yang lain, dia masih percaya bahwa kamu itu akan selalu memikirkan dia. Makanya Tara, kalian tetap memikirkan dia, gitu loh maksud aku. Oleh karena itu, mari kita rubah realitanya. Kita rubah asumsinya. Enggak kok, kamu itu yang selalu memikirkan aku, kamu itu yang selalu merindukan aku, kamu itu mencintai aku gitu. Kamu sudah mati rasa sama orang lain, ya. Kamu sudah mati rasa saat ini juga, kamu sudah mati rasa, dan saat ini juga kamu sudah menjadi milik aku selamanya. Gitu. Misalkan kalau dia adalah namanya Ira, katakan bahwa Ira, ya, kenapa aku nggak bisa ngelupain kamu? Karena kamu itu selalu karena kamu itu selalu mengingat aku, kamu selalu merindukan aku, dan kenapa aku selalu merindukan kamu Ira? Karena kamu selalu merindukan aku. Gitu aja. Jadi diafirmasiin seperti itu, lalu diasumsiin bahwa apa yang kamu afirmasikan itu adalah kenyataan yang sebenarnya, realita yang sebenar-benarnya. Oke? Maka itulah yang bakal kita dapatkan. So, buat kalian yang sudah menemukan channel YouTube ini, percayalah bahwa sadari ternyata masalah yang kalian hadapi itu sebenarnya adalah jalan menuju kebaikan atau kebahagiaan yang lebih tinggi lagi dari Tuhan. Sebaik itu loh Tuhan sama kalian. Jadi kalian harus bersyukur, sekarang bangkit dan semangat dan percayalah. Coba baca komen-komen di setiap video aku. Banyak banget yang udah berhasil. Dan follow IG aku Ira Nonandale. Di sana aku bakal nge-share tentang komen-komen dari teman-teman kalian yang sudah berhasil menerapkan the law of assumption. Dan jarang banget dari 100 orang yang menonton video aku, contohnya mungkin cuma 1 orang aja yang gagal. Sebenarnya bukan gagal, tapi dianya aja yang belum sabaran. Karena apa? Karena semua itu butuh proses, dan kalau belum menemukan hasilnya itu bukan berarti gagal, tapi belum aja. Terus karena kita gegabah, karena kitanya nggak sabaran gitu, kita langsung membuat asumsi bahwa asumsi kita di awal itu udah nggak berhasil, maka yang nggak berhasil kayak gitu. Jadi kalau belum menemukan hasil akhir, bukan berarti itu gagal, belum, cuma dalam proses aja. Ya kitanya let it go, santai aja gitu, relax aja, biarkan alam semesta berproses untuk kita. Dan beranggaplah bahwa saat ini tuh kita sudah berada di hasil akhir dari yang kita inginkan. Anggaplah kayak gitu aja, maka anggapan-anggapanmu itu pasti menjadi kenyataan kayak gitu. Nah itu dia video aku.
hari ini. Aku Ira Nonandala, YouTuber favorit kalian, undur diri. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar. Subscribe channel ini, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Akhir kata, saya Ira Nonandala, YouTuber favorit kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!